Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang menemukan bahwa Sleep Giok tidak hanya mencatat bagaimana menggunakan kekuatan keabadian untuk meredam tubuh untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, tetapi juga bagian bawah seni pedang pembantaian Hongmeng dan formasi pedang pembantaian Hongmeng. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa bagian bawah dari latihan yang dia kurangi semuanya ada di sini. Dan yang membuat Tan Yun semakin bersemangat adalah, selain bagian bawah dari latihan tubuh hegemoni Hongmeng, seni pedang pembantaian Hongmeng, dan formasi pedang pembantaian Hongmeng, ada juga kumpulan dari 4 teknik pil, formasi, persenjataan, dan jimat dewa kuno abadi. Yang membuat Tan Yun heboh adalah ada juga teknik yang disebut teknik tombak abadi. Melalui pengenalan latihan, Tan Yun mengetahui bahwa teknik tombak dewa abadi cocok untuk orang dengan 11 atribut dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mata bintangnya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Selama aku berhasil dalam kultivasiku dan meningkatkan wilayahku di masa depan, suatu hari, aku akan memusnahkan semua musuh, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan lebih dari 7.000 cincin leluhur piala, mulai memeriksa untuk melihat apakah ada yang Senchao murni di dalamnya. Ketika Tan Yun selesai memeriksa, dia cukup bersemangat. Yunsi, saya menemukan 2 yang Senchao murni, ucap Tan Yun. Bagus sekali, Yu Yunsi tersenyum dan berkata, masih ada lebih dari 900 yang tersisa sebelum akhir pelatihan, dalam hal ini, Anda akan memiliki cukup waktu untuk berlatih, ucap Yu Yunsi. Iya, Tan Yun berkata, belum terlambat, mari kita mundur di sini, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunsi setuju. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan aula Fang Sheng di telinga kanannya. Setelah dia memasuki aula, dia naik ke lantai 2 bersama Yu Yunsi. Tan Yun, aku percaya bahwa kamu harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Qi Gong sebelum kamu meninggalkan Tuntian Midi, ucap Yu Yun berkata dengan lembut. Iya, Tan Yun tersenyum. Yu Yunsi tersenyum, membalikkan tubuhnya yang halus, dan memasuki ruang pelatihan nomor 2. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memasuki ruang pelatihan nomor 1. Dia segera duduk bersila, mengambil keputusan, dan mulai memahami bagian bawah latihan tubuh hegemoni Hongmeng, dan kemudian berlatih bagian bawah latihan seni pedang pemotongan Hongmeng dan formasi pedang pembantaian Hongmeng. Setelah mengolah 3 bagian bawah latihan, dia akhirnya akan berlatih teknik tombak dewa abadi dan 4 teknik ras dewa kuno abadi. Tan Yun yakin bahwa koleksi 4 teknik yang ditinggalkan kakek kepadanya pasti lebih lengkap dan indah daripada buku rahasia 4 teknik dan pengalaman dari 4 teknik patriark wilayah bintang 4 teknik. Di aula Fang Sheng, hanya 3 hari kemudian, Tan Yun telah benar-benar memahami bagian bawah hegemoni Hongmeng. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa apa yang dia sebut tubuh hegemoni Hongmeng sebenarnya adalah tubuh hegemoni abadi. Bagian kedua dari latihan adalah melahap kekuatan abadi dalam bola cahaya warna-warni untuk meredam tubuh. Tan Yun lebih jelas bahwa kekuatan abadi dalam bola cahaya berwarna-warni, juga dikenal sebagai sumber keabadian, 100 kali lebih murni daripada kekuatan abadi. Kekosongan bergetar sedikit, dan Tan Yun mengorbankan bola cahaya warna-warni. Setelah memasuki meditasi, Tan Yun datang ke bola cahaya warna-warni cerah Xinghe. Sumber keabadian, telanlah untukku, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di langit berbintang yang luas, seekor naga raksasa mengembun dari sumber keabadian, melaju di sekitar tubuh besar, mengelilingi Tan Yun. Detik berikutnya, untaian asal abadi menembus ke alis Tan Yun, dan mulai melunakkan daging, tendon, tulang, 8 meridian luar biasa, organ dalam, dan semua bagian tubuhnya. Kemarahan Tan Yun kali ini sangat tidak terduga. Dia pikir itu tak tertahankan seperti ketika dia melunakkan tubuhnya dengan cairan ilahi Hongmeng sebelumnya, tetapi ternyata tidak. Tan Yun merasa bahwa sebagai sumber abadi membuat tubuhnya marah, seluruh tubuhnya sangat nyaman, dan kekuatannya terus tumbuh. Tampaknya sel-sel seluruh tubuhnya hidup, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Segera setelah itu, Tan Yun merasa bahwa otot dan tulang secara bertahap menjadi mengeras,
keuletan 8 meridian dan 8 meridian telah meningkat secara dramatis, dan ketangguhan organ internal juga meroket. Waktu seperti panah, 650 juta tahun di Aula Fangsheng, dan dunia luar baru 890 tahun telah berlalu. Dalam 650 juta tahun yang sangat lama di kuil, tubuh Tan Yun berulang kali ditempa 3 kali. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan ada kegembiraan yang tak terbendung di matanya. Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan galaksi. Betul sekali. Menurut latihan di bagian bawah tubuh hegemoni Hongmeng, tubuh hegemoni Hongmeng Tan Yun kini telah memasuki tahap awal pangkat suci leluhur, dan memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan senjata kaisar leluhur terbaik dengan satu pukulan. Jika armor leluhur Hongmeng dipadatkan lagi, kekuatan pukulan Tan Yun dapat menghancurkan artefak leluhur terbaik. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan fisik Tan Yun sangat kejam. Mata Tan Yun menunjukkan penghinaan untuk semua hal, ketika saya tidak mengolah bagian bawah tubuh hegemoni Hongmeng, jiwa suci leluhur saya hanya sekuat alam Tao tingkat ketiga. Sekarang ini sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam Taois. Jika saya menggunakan semua cara saya, tidak akan ada ketegangan untuk membunuh kultivator alam Taois. Namun, saya khawatir saya tidak akan dapat bertemu Qigong, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun tampak tegas, tunggu aku, setelah berlatih seni pedang, paruh kedua formasi pedang, dan seni tombak abadi, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa melawan Qigong, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun tenang dan melepaskan kesadarannya ke dalam slip batu giok, hanya butuh 3 tahun di kuil untuk sepenuhnya memahami seni pedang, formasi pedang, dan seni tombak. Melalui pemahaman Tan Yun, dia belajar bahwa paruh kedua seni pedang pembantaian Hongmeng akan menghasilkan kekuatan magis baru. Kekuatan supernatural dari paruh pertama latihan adalah penghancuran 5 elemen, pengetahuan 7 atribut, 9 atribut membunuh dewa, dan Hongmeng membunuh dewa. Di paruh kedua latihan, penghancuran 5 elemen akan memunculkan kekuatan supernatural yang lebih kuat, yaitu domain pedang 5 elemen. Pengetahuan 7 atribut menghasilkan kekuatan supernatural yang lebih kuat, Tian Luo Diwang. 9 atribut membunuh dewa, memperoleh kekuatan supernatural yang semakin tirani, sekte kosong tidak memiliki kehidupan. Dewa pembantaian Hongmeng diturunkan, yaitu Hongmeng tidak terlihat. Kekuatan keempat kekuatan magis ini 10 kali lebih kejam dari 4 kekuatan magis sebelumnya. Dan 5 elemen Destroyer Fist dan 5 elemen Slattering Palm di Hongmeng Slattering Sword Array akan memunculkan kekuatan supernatural baru, yaitu 5 Singkong Destroying Sword. Wind and Thunder Promise Breaking Spear, kemudian memperoleh kekuatan magis yang semakin menakutkan, yaitu Thunder Wind Kill Promise Sword. Pedang pemadam ruang waktu diturunkan menjadi, yaitu pedang kematian Pantom. Cambuk penghancur kematian, maka diturunkan menjadi, cambuk penghancur jiwa iblis. Adapun teknik tombak abadi, hanya ada 3 kekuatan gaib. Saat berkultivasi, seseorang harus terlebih dahulu mempraktikkan seni sihir, tanpa jejak dan tanpa tanda. Setelah mengolah hukum tanpa tanda, dan kemudian menggunakan tombak abadi, Tan Yun akan melakukan 36 gaya pengetahuan tombak, 72 pengetahuan tanpa tanda, dan 108 pengetahuan tombak jiwa tanpa pola, ketiga kekuatan gaib ini. Pada saat ini, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan yang mendalam, dia tahu bahwa begitu dia mempelajari semua ini, kekuatannya dalam tantangan lompatan katak akan sangat meningkat. Aku merindukan kekuatan besar, Tan Yun yang duduk bersila, dipenuhi dengan kemarahan yang kuat di matanya, jangan khawatir kakek, cucu pasti akan berkultivasi dengan keras dan membalas dendam klanku, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun masuk ke dalam meditasi, dan mulai berlatih 4 kekuatan magis yang berasal dari seni pedang pembantaian Hongmeng berulang-ulang dalam pikirannya. Waktu berlalu, dan lebih dari 30 tahun telah berlalu di luar dunia. 5 tahun sebelum akhir menelan dewa, Tan Yun yang berada di Aula Presbytery, tiba-tiba membuka matanya, dan mata bintangnya mengungkapkan kegembiraan. Setelah puluhan juta tahun di Fangsheng Hall, Tan Yun akhirnya menguasai latihan seni pedang pembantaian Hongmeng, formasi pedang pembantaian ilahi Hongmeng, dan seni tombak ilahi abadi. Yun Si, kita harus pergi, ucap Tan Yun. Iya,
Yu Yunxi yang berada di ruang pelatihan nomor 2, berjalan ke ruang pelatihan nomor 1 dengan harapan, giginya terbuka dengan lembut, dan suaranya menyenangkan. Tan Yun, seberapa kuat kemampuanmu untuk melompati tantangan sekarang, ucap Yu Yunxi. Tan Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi semakin tinggi bidang latihan yang saya latih, semakin kuat kemampuannya. Meskipun saya hanya di tingkat pertama dari alam suci leluhur, aku seharusnya bisa membunuh kultivator di tingkat ketiga bahkan bisa cukup beruntung untuk membunuh alam Tao tingkat keempat, ucap Tan Yun. Sangat kuat, ucap Yu Yunxi. Mata Yu Yunxi melebar, terkejut. Iya, Tan Yun tersenyum cerah, tentu saja ini hanya tebakanku, aku tidak tahu seberapa kuat itu, ucap Tan Yun. Kamu benar-benar luar biasa, mata indah Yu Yunxi dipenuhi dengan pemujaan, kamu adalah pria paling berbakat yang pernah saya lihat dan unik di dunia, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, baiklah, untuk jaga-jaga, mari kita memotong ingatan membunuh putri ketiga dan pangeran kelima, dengan cara ini, bahkan jika ayah kerajaan menyelidiki, dia tidak akan mencurigai kita, ucap Tan Yun. Itulah maksudku, ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi menjawab, dia dan Tan Yun memotong ingatan membunuh saudara perempuan dan laki-laki itu. Metode clipping memori ini berbeda dengan menghapus memori berarti melupakan. Setelah memotong memori, saya tahu di dalam hati bahwa orang lain tidak dapat menemukan memori membunuh Yu Yunyi dan Yu San dari ingatan mereka sendiri. Yunxi, kamu masuk lagi di Fangsheng Hall, dan untuk kakekku dan aku mengucapkan selamat tinggal, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun melangkah keluar dari Fangsheng Hall, muncul di depan batu nisan yang rusak, dan berlutut. Tan Yun berkata dengan tulus, kakek, cucu akan pergi, jangan khawatir, cucu akan mengingat warisanmu. Membunuh musuh untuk membalas dendam dan menjaga perdamaian, suatu hari, cucu akan mengambil surat wasiatmu dan pergi ke neraka laut. Sekarang aku hanya bisa mendukakanmu. Ketika cucuku telah menaklukkan seluruh alam leluhur tertinggi, aku akan membuat ulang kuburan untukmu dan klanmu, ucap Tan Yun. Bang bang bang, 3 tahun kemudian, matahari terbit-terbit. Di menelan langit, di puncak. Puncak ini setinggi 50 juta kaki, dan ini adalah tempat di mana tempat kembali ke Xuanwu Dojo dari Istana Kekaisaran. Pada saat ini, di puncak Return Peak, hampir 23.000 orang berkumpul, dan mereka berdiskusi. Chen Xi akan segera tiba, mengapa putri ketiga, pangeran kelima, dan putri ketujuh belum kembali? Iya, tidak akan terjadi apa-apa, benar kan? Jangan khawatir semuanya. Apa yang bisa putri ketiga dan pangeran kelima memiliki 4.000 orang untuk melindungi mereka. Adapun putri ketujuh, Anda tidak perlu khawatir, dia adalah putri kaisar yang paling dicintai, siapa yang berani membunuhnya? Itu benar kan? Hah, aneh, tidak satu pun dari 3.000 jenius dari berbagai kota yang setia ke Grand Marshal's Mansion di East Town yang kembali. Iya, semuanya lihat, putri ketujuh telah kembali. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan semua orang memalingkan muka, tetapi melihat Yu Yunxi dan Tan Yun dengan rambut putih menari di kehampaan yang luas, terbang di udara, dan mendarat di puncak Return Peak dalam satu tarikan napas. Hormat pada putri, hampir 23.000 anggota keluarga membungkuk dalam-dalam kepada Yu Yunxi. Tidak ada hadiah, setelah Yu Yunxi meminta semua orang untuk bangun, alisnya mengernyit ringan, sudah selama ini, mengapa saudara ketiga dan kelima saya belum datang, apakah Anda melihat mereka, ucap Yu Yunxi. Semua orang dengan hormat mengatakan tidak. Putri ketujuh, Anda tidak perlu khawatir, mungkin putri ketiga dan pangeran kelima sudah dalam perjalanan, ucap Tan Yun. Iya. Ketika Yu Yunxi menjawab, langit di atas puncak kembali melonjak, dan dalam sekejap, pusaran langit muncul. Tirai tipis memancar dari pusaran langit, menutupi seluruh puncak. Semuanya tunggu, kalian harus menunggu saudari ketigaku, dan saudara kelima yang sedang dalam perjalanan, ucap Yu Yunxi. Setelah Yu Yunxi selesai berbicara, dia melihat ke samping ke arah Tan Yun, dan berkata dengan transmisi suara, kamu menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan mereka dan membiarkan mereka menyerahkan rumput suci yang murni di tubuh mereka, ucap Yu Yunxi. Tan Yun mengangguk mengepalkan tinjunya dan memandang semua orang, dan berkata, saya menemukan senjata ajaib di makam Dewa Menelan Surga,
tetapi saya tidak mengetahuinya, tolong bantu saya untuk melihat apakah saya dapat menyangkalnya, ucap Tan Yun. Mendengar itu, ketika semua orang memandang Tan Yun, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh. Kekuatan Tan Yun sekarang sebanding dengan alam Tao tingkat 9, jadi dia dengan mudah mengendalikan semua orang. Keluarkan semua pure yang Divine Grace pada tubuh Anda, ucap Tan Yun. Pesan Tan Yun kepada kerumunan yang tampak membosankan. Iya, 8 dari mereka mengorbankan yang Senchao murni, dan setelah Tan Yun menyimpannya, dia memiliki 10 pohon di tangannya. Lupakan bahwa aku baru saja membiarkanmu melihat adegan di mana aku mendapatkan senjata ajaib, ucap Tan Yun selesai berbicara dan melepaskan mata ilahi Hongmeng. Setelah semua orang sadar kembali, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kembalilah, ucap Yu Yunxi berkata lagi. Iya, ketika orang banyak menjawab, 8 dari mereka sangat bersemangat karena mereka telah mengumpulkan pure yang Divine Grace. Ketika dia hendak pergi, salah satu dari mereka melihat cincin leluhurnya dan terkejut. Ah, apa yang terjadi, di mana pure yang Senchao-ku, ucap seseorang. 7 orang lainnya juga tanpa sadar memeriksa pure yang Senchao, tetapi hasilnya membuat mereka tidak dapat dipercaya, yang Senchao yang murni telah hilang. Maaf, aku hanya bisa melakukan ini demi Zixi, ucap Tan Yun melirik ke 8 orang itu dengan nada meminta maaf, lalu berubah menjadi 2 berkas cahaya bersama Yu Yunxi, dan menghilang ke pusaran langit. Setelah itu, semua orang turun ke langit satu demi satu dan terbang ke pusaran langit. Saat siang, di kota leluhur Shizu, jauh di dalam istana, di Xuanwu Dojo. Berdiri di menara giok di dojo, Kaisar Agung Shizu duduk dengan ekspresi serius, sementara Fang Zixi pergi sedini 100 tahun yang lalu. Alasan mengapa Fang Zixi pergi adalah karena dia bawa dan ditinggalkan oleh Chu Xiaotian. 100 tahun yang lalu, api beracun Fang Zixi menjadi semakin ganas, dan 7 lubangnya berdarah dan jatuh di bangunan batu giok. Khawatir tentang keselamatan Fang Zixi, setelah Chu Xiaotian dan Dao Kun yang sudah tiba mengetahuinya, Chu Xiaotian membawanya pergi dari gedung giok dan sekarang beristirahat di aula VIP istana. Ekspresi Kaisar Agung Shizu menjadi semakin serius, dan dia berkata diam-diam, Fang Zixi tidak bisa mati, jika dia mati, saya tidak hanya akan kehilangan dia, tetapi saya tidak akan bisa menikahinya, jika saya ingin mencaplok Will Tianmen, itu akan menjadi lebih sulit, ucap Kaisar Agung Shizu. Memikirkan hal ini, Kaisar Agung Shizu berharap dia akan dapat menemukan rumput suci yang murni. Wosh! Pada saat ini, sebuah bayangan mendarat di bangunan batu giok dan berubah menjadi Dao Kun yang berkeringat. Dao Kun mengepalkan tinjunya ke arah Kaisar, dengan cemas berkata, Kaisar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan berakhir? Tuan istana kami tidak bisa menunggu lagi, dia sangat membutuhkan yang Senchao murni untuk menekan api beracun hati, dan jika ini berlanjut dia akan mati nanti, ucap Dao Kun. Kaisar Shizu bangkit dan hendak berbicara. Pada saat itu, Tan Yun dan Yu Yunxi terbang keluar sementara tirai tipis berkedip di pintu masuk dan keluar Tun Tianmi. Sudah berakhir, setelah Kaisar Agung Shizu menanggapi Dao Kun, dia buru-buru menatap Yu Yunxi dan bertanya, Sier, apakah kamu menemukan yang Senchao murni, ucap Kaisar Agung Shizu. Ayah, putri tidak kompeten, saya tidak menemukan itu, ucap Yu Yunxi. Ketika Yu Yunxi sedang berbicara, Tan Yun melihat ke bangunan batu giok, dan Dao Kun tampak cemas. Sebuah firasat buruk muncul, mungkinkah sesuatu terjadi pada Zixi, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Yuner, sudahkah kamu menemukan yang Senchao murni? Dao Kun memberikan transmisi suara. Tan Yun berkata, Tuan Istana, dia sekarat, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun bergidik dan berkata, saya menemukannya, tolong beritahu saya di mana Tuan Istana, ucap Tan Yun. Di aula VIP, ucap transmisi suara Dao Kun. Tan Yun buru-buru mentransmisikan suaranya dan berkata, kamu harus menemukan cara untuk membawa kepala istana ke istana putri ketujuh, dan aku akan kembali nanti, ucap Tan Yun. Oke, setelah transmisi suara Dao Kun, dia menggenggam tinjunya ke arah Kaisar Shizu dan berkata, Kaisar Agung, saya akan membawa Raja Istana kita ke Istana Putri ketujuh terlebih dahulu, dan biarkan Dao Qing memikirkan cara untuk menekan api racun hati yang keras. Jika Anda memiliki yang Shen Huo yang murni, kirimkan seseorang ke Istana Putri ketujuh, ucap Dao Kun. Oke,
Kaisar Agung Shizu berkata, pergi cepat, ucap Kaisar Agung. Iya, Dao Kun mengangguk dan berkata kepada Tan Yun, Yuner, cepatlah, ucap Dao Kun. Setelah transmisi, Dao Kun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Ayah, kamu tidak perlu khawatir, ada begitu banyak anak keluarga yang pergi ke pengalaman, dan seseorang pasti akan menemukan rumput Dewa Matahari Murni, ucap Yu Yunxi. Iya, ketika Kaisar Shizu mengerutkan kening, tirai tipis di pintu masuk Tuntian Midi terus berkedip, dan seorang putra dari keluarga terkenal terbang keluar. Hanya dalam beberapa napas pendek, hampir 23.000 murid semua terbang keluar, memandang Kaisar Agung Shizu. Tepat ketika dia hendak memberi hormat, Kaisar Agung Shizu melambaikan tangannya dan mendesak, ini lebih baik daripada memberi hormat, katakan padaku dengan cepat, siapa mengumpulkan yang Senchao murni, ucap Kaisar Agung. Mendengar ini, semua orang menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Di antara mereka, 8 murid yang telah menemukan yang Senchao murni ingin membuka mulut mereka untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka mengamati kata-kata dan ekspresi dan menebak bahwa Kaisar sangat membutuhkan yang Senchao murni. Jika dia mengatakan dia menemukannya dan kemudian kehilangannya karena suatu alasan, jika Kaisar marah, apakah dia masih bisa bertahan? Apakah kamu tidak menemukannya? Suara Kaisar Agung Shizu menjadi sedikit lebih dingin. Plop, plop, anak-anak buru-buru bersujud, bawahan ini tidak kompeten, ucap mereka. Lalu apakah Anda tahu apakah putri ketiga dan pangeran kelima telah menemukannya? Ucap Kaisar Agung Shizu menggantungkan harapannya pada Yu Yunyi dan Yu San. Saya tidak tahu, ucap kerumunan bersujud. Kalau begitu, bisakah kamu menemukan harta karun ras dewa kuno abadi, ucap Kaisar Agung Shizu. Mata Kaisar Agung Shizu menjadi dingin. Melapor kepada Kaisar Agung, tidak, ucap kerumunan yang berlutut tidak berani mengangkat kepala. Sampah, banyak sampah, ucap Kaisar Agung Shizu berteriak dengan marah. Dia sangat marah, dan semua orang menggigil ketakutan. Yier, Saner, anak-anakku yang baik, kamu harus menemukan rumput Dewa Matahari Murni, ucap Kaisar Agung Shizu. Ketika Kaisar Shizu berdoa diam-diam, suara wanita yang menangis datang dari langit timur. Kaisar, wo, sudah mati, ucap wanita itu. Kaisar Agung Shizu tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang wanita berusia sekitar 28 tahun berpakaian indah dan mengenakan mahkota Phoenix, menangis dan terbang di atas menara batu giok. Melihat wanita ini, Yu Yunxi mengepalkan tinjunya erat-erat dan kukunya menusuk telapak tangannya. Yunxi, mungkinkah dia permaisuri Liu yang membunuh ibumu, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, dia sangat cemas dan ingin bergegas ke istana putri ketujuh. Yah, ini wanita beracun ini, ucap Yu Yunxi berkata melalui transmisi suara. Permaisuri, apa yang baru saja kamu katakan, ucap Kaisar Agung Shizu terkejut. Kaisar, wow, Permaisuri Liu menangis, baru saja, saya merasa tidak nyaman, jadi saya pergi ke istana kekaisaran dan menemukan, wow. Saya menemukan bahwa lampu kehidupan Yier dan San padam, itu sudah berakhir, ucap Permaisuri Liu. Boom, berita kematian Yu Yunyi dan Yu San seperti guntur lima bagi Kaisar Agung Shizu. Selama napasnya, dia tampak sedih, dengan air mata di matanya, dan hatinya sakit. Kaisar Agung, Anda harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan keadilan kepada anak-anak kita, ucap Permaisuri Liu menangis, menoleh ke belakang tiba-tiba, dan dengan marah menunjuk Yu Yunxi di bawah. Kaisar Agung, pasti anak kita terbunuh oleh Yu Yunxi, ucap Permaisuri Liu. Alasan mengapa Permaisuri Liu mencurigai Yu Yunxi adalah karena sebelum pelatihan, dia meminta Yu Yunyi dan Yu San untuk membunuh Yu Yunxi. Karena Yu Yunxi tidak mati, dan anak-anaknya sendiri sudah mati, siapa lagi pembunuhnya jika bukan Yu Yunxi? Ayah Kaisar, Permaisuri meludahkan darah, ucap Yu Yunxi. Yu Yunxi selesai berbicara, menatap Permaisuri Liu dengan dingin, ya, aku cukup berselisih dengan saudari ketiga dan saudara kelima pada hari kerja, karena urusan ibuku dan Permaisuri, saya juga ingin membunuh mereka, tetapi saya tahu bahwa jika saya melakukan itu hanya akan membuat ayah saya sedih. Jadi saya tidak membunuh mereka, tetapi Anda Permaisuri Liu, Anda membunuh ibu saya, dan sekarang Anda ingin menggunakan kematian putri ketigamu, kematian saudara kelima datang untuk menjebakku, apa niatmu?
Orang sepertimu sangat kejam. Untuk membunuhku, kau bahkan menggunakan kematian anakmu. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yunxi, Kaisar Agung Shizu sangat marah. Diam, tidak peduli apa, dia adalah permaisuri, bagaimana kamu bisa begitu kasar, ucap Kaisar Agung Shizu. Mendengar ini, Yu Yunxi mencibir dalam hatinya, dan berkata dengan hormat, maaf ayah, putri tahu itu salah, ucap Yu Yunxi. Di sisi lain, permaisuri Liu yang menangis, gemetar karena marah, Kaisar, Yu Yunxi pasti pembunuhnya, ucap permaisuri Liu. Diam juga, jangan berspekulasi tanpa bukti, ucap Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Shizu berkata demikian, dia masih memiliki beberapa keraguan tentang Yu Yunxi. Kaisar, tolong setuju untuk mencari jiwa Yu Yunxi dan budak anjingnya, permaisuri Liu tersedak, ini akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ucap permaisuri Liu. Sier, apakah kamu bersedia, ucap Kaisar Agung Shizu. Putri bersedia, ucap Yu Yunxi. Kemudian ayah kerajaan akan mencari jiwamu dan Xiao Zhang, suara Kaisar Agung Shizu jatuh, dan permaisuri Liu berkata, Kaisar Agung, jika mereka berdua, tuan dan pelayan memutuskan ingatannya, kita tidak dapat menemukannya. Saya juga meminta Kaisar untuk setuju membiarkan Cenger mencari jiwanya, ucap permaisuri Liu. Mendengar ini, Kaisar Agung Shizu berkata, oke, Anda bisa memanggil Cenger, ucap Kaisar Agung. Baiklah, ucap permaisuri Liu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Pada saat ini, Yu Yunxi tidak mengubah wajahnya, tetapi dia benar-benar cemas, dan berkata melalui transmisi suara, Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Permaisuri Liu akan memanggil Pangeran Yu Cheng. Yu Cheng memiliki mata yang sangat langka yang menangkap jiwa, dan dia bisa mengendalikan kewarasan kita. Begitu kita dikendalikan, kita bisa mengatakan proses pembunuhan Yu Yunyi dan Yu San, ucap Yu Yunyi. Hati Tan Yun membeku, dan dia berkata, kekuatan macam apa sang pangeran, ucap Tan Yun. 5.000 tahun yang lalu, sebelum kita berlatih, dia sudah berada di tingkat kelima alam Tao, ucap transmisi suara Yu Yunxi. Lalu apakah dia memiliki kemampuan untuk melompati katak, tanya Tan Yun. Iya, tapi tidak terlalu kuat, ucap Yu Yunxi dalam transmisi suara. Kalau begitu mudah untuk menanganinya, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, selama 5.000 tahun, bahkan jika sang pangeran berada dalam pengasingan di senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi, dia hanya berada di tingkat ketujuh dari alam Tao. Selain itu, dia sibuk dengan bisnis dan mungkin tidak mengasingkan diri sepanjang waktu. Anehnya, dia hanya berada di alam Tao tingkat 6, jadi aku bisa mengendalikannya, ucap Tan Yun. Benarkah, ucap Yu Yunxi bersemangat. Tentu saja, transmisi suara Tan Yun berkata, namun, kita tidak bisa membiarkan pangeran mencari jiwa kita di depan ayahmu, jika tidak, saya tidak akan berani mengendalikan pangeran. Pikirkan cara, mari kita kembali ke ketujuh putri mansion segera, dan kemudian bertindak sesuai dengan keadaan, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.